Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulia dengan NIM ayat 009 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 7 kimia farmasi 1. Dimulai dari tugas bagian 1, yaitu buatlah diagram alir identifikasi senyawa yang menerapkan GAC dengan metode yang pertama reaksi gugus fungsi, yang kedua reaksi alkaloid, yang ketiga spektrofotometri visible, yang keempat spektrofotometri inframerah dari struktur berikut. Ya, jawabannya yaitu yang pertama reaksi gugus fungsi terlebih dahulu. Yang pertama ada uji alkohol dengan uji kromat. Prosedurnya disiapkan alat dan bahan, diteteskan 2-3 tetes larutan sampel. Jika sampel bukan berbentuk larutan, maka dilarutkan terlebih dahulu. Ditambahkan 1 tetes H2Cr2O7 dalam H2SO4. Keterangan penerapan GAC-nya, penggunaan volume reagen yang kecil dalam skala tetes agar mengurangi limbah kimia. Yang kedua itu uji amina dengan uji PDABHCl. Prosedurnya disiapkan alat dan bahan, dimasukkan 10 mg sampel, ditambahkan 2 tetes PDABHCl. Keterangan penerapan GAC, uji dilakukan dengan skala mikro, miligram, dan tetesan, sehingga menghemat bahan kimia dan meminimalkan limbah. Lalu yang ketiga ada uji amida dengan uji pelepasan NH3. Disiapkan alat dan bahan, dimasukkan 100 mg sampel, tambahkan 1 ml NaOH, ditempatkan lakmus merah pada ujung tabung reaksi, lalu dipanaskan. Keterangan penerapan GAC, uji dilakukan dengan skala mikro sehingga meminimalkan limbah. Yang keempat itu uji ether. Prosedurnya disiapkan alat dan bahan, dimasukkan sedikit sampel, ditambahkan HCl encer. Jika tidak ada perubahan, artinya ether stabil atau positif. Keterangan penerapan GAC-nya menggunakan reagen sederhana dengan penggunaan yang sedikit, jadi lebih aman dan minim limbah. Lalu untuk yang kedua yaitu reaksi alkaloid. Karena strukturnya sudah diketahui dan struktur ini termasuk dalam turunan purin, jadi menggunakan reaksi spesifik turunan purin yaitu reaksi Morexit. Prosedurnya disiapkan alat dan bahan, dimasukkan sampel, ditambahkan KClO3 dan HCl, diuapkan, lalu resinnya diberi uap amoninya. Keterangan penerapan GAC, menggunakan sampel dan reagen dalam skala kecil dan proses dilakukan secara sederhana dan cepat, sehingga mengurangi paparan bahan berbahaya dan minim limbah. Lalu yang ketiga yaitu spektrofotometri visible. Prosedurnya, disiapkan alat dan bahan, ditimbang dan dibuat larutan stok, dilakukan pengenceran, dilarutkan menggunakan Aquades, dimasukkan ke dalam pipet, diukur dengan spektrofotometri visible. Keterangan penerapan GAC-nya menggunakan pelarut yang aman, yaitu Aquades. Karena sampel dapat larut dalam Aquades, konsentrasinya rendah, analisis cepat dan menghasilkan limbah minimal sehingga ramah lingkungan. Lalu spektrofotometri inframerah. Prosedurnya disiapkan alat dan bahan, dipreparasi sampel terlebih dahulu, dicampur dengan KBR padat, lalu dibuat pelet, dimasukkan ke alat spektrofotometri inframerah, diukur pada bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm, lalu diperoleh spektrum inframerah. Keterangan penerapan GAC-nya tidak memerlukan banyak reagen, preparasi sederhana, jadi limbah yang dihasilkan sangat sedikit sehingga ramah lingkungan. Selanjutnya ke soal bagian 2, nomor pertama. Di sini ditanyakan yang pertamanya jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas. Yang kedua, berikan tanggapan dan kesimpulan saudara apabila spektrum yang diperoleh sebagai berikut. Di sini ada spektrum sampel dan baku pembanding. Dan mempunyai 2 lambda max. Untuk pertanyaan pertama, prinsip analisis kualitatif pada spektrofotometri visible adalah mengidentifikasi senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum dan pola spektrum serapan. Setiap senyawa memiliki karakteristik serapan khas akibat transisi elektron, sehingga dapat dibandingkan dengan baku pembanding untuk memastikan identitasnya. Untuk soal nomor 2, itu kan di spektrum sampel ada 2 lambda max. Yang pertama 230
nanometer, lalu yang keduanya 275,80 nanometer. Sedangkan di baku pembanding lambda max yang pertama 230 nanometer dan di yang kedua 274 nanometer. Tanggapan dan kesimpulan saya, sampel yang dianalisis positif merupakan asam benzoat karena memiliki panjang gelombang maksimum pada pola spektrum yang sesuai dengan baku pembanding. Walaupun pada lambda max kedua antara sampel dan baku pembanding memiliki perbedaan nilai sebanyak 0,2 nanometer, itu masih dianggap sesuai karena perbedaannya sangat kecil dan masih dalam batas toleransi alat spektrofotometri UV visible. Lanjut ke soal bagian 2 nomor 2. Di sini ditanyakan berapakah nilai epsilon max senyawa tersebut. Lalu yang kedua, transisi apa yang mungkin terjadi dan gugus apa yang mungkin dapat diduga dari nilai epsilon max di berikut. Di sini dihitung terlebih dahulu nilai epsilon max-nya dan didapatkan nilai 9,9 kali 10 pangkat 3 liter per mol centimeter. Lalu untuk menjawab nomor 2, karena nilai epsilon max yang diperoleh ini tergolong cukup besar, berdasarkan prinsip pada hukum Birlamber, besarnya nilai epsilon menunjukkan kuatnya serapan suatu senyawa terhadap radiasi UV. Nilai epsilon yang tinggi umumnya berkaitan dengan transisi elektronik pi ke pi bintang karena transisi bersifat aloid sehingga intensitas serapan besar. Selain itu, panjang gelombang maksimum pada spektrum ini 274,7 nanometer berada pada daerah UV yang khas untuk sistem dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Oleh karena itu, gugus yang kemungkinan terdapat dalam senyawa tersebut adalah gugus aromatik atau sistem ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi karena kedua sistem ini mampu menghasilkan transisi pi ke pi bintang dengan nilai epsilon yang relatif tinggi. Lanjut ke soal bagian 2 nomor 3. Di sini seorang apoteker sedang melakukan analisis bahan baku chlorampenicol. Di sini sudah diketahui bahwa yang dianalisis itu chlorampenicol. Ini pertanyaannya yaitu yang pertama, lakukan pengamatan data hasil pengujian. Yang kedua, lakukan pengkajian literatur. Yang ketiga, berikan kesimpulan saudara. Di sini yang pertama pengamatannya itu struktur kimia terlebih dahulu. Dari Pharmacopoeia edisi 6 jilid 1 halaman 905 itu didapatkan struktur chlorampenicol. Lalu pemeriksaan organoleptiknya jika dibandingkan antara pengujian dengan referensi atau dari Pharmacopoeia itu mirip. Lalu jarak lebur di pengujian 150 derajat sampai 151 derajat Celcius. Di Pharmacopoeia itu antara 149 derajat dan 153 derajat Celcius. Lalu uji kelarutan. Pada pengujian larut dalam air dan ether. Prediksi gugus berdasarkan uji kelarutannya itu yang larut dalam air kemungkinan gugus hidroksil dan gugus amida. Sedangkan yang larut dalam ether kemungkinan gugus cincin aromatik dan gugus halida. Lalu reaksi kimia analisis disfungsi. Di sini tuh dalam pengujian positif uji FeOH2 reduksi menjadi amin, uji kromat, dan uji adisi Brom dan Bayer. Prediksi gugus fungsinya itu gugus hidroksil, gugus nitro, gugus alkohol, primer atau sekunder, ikatan rangkap alkena, ikatan rangkap terkonjugasi. Lalu di sini ada gambar spektrum UV jika dibandingkan dengan literatur. Bentuknya mirip. Lalu untuk lambda max-nya juga sama di 278 nanometer. Untuk nilai absorptivitas molarnya di pengujian tidak bisa dihitung karena tidak ada nilai C-nya. Sedangkan untuk literatur itu nilai epsilonnya itu mendapatkan 4.846,95 liter per mol centimeter. Lalu lanjut ke spektrum inframerah. Di sini
uh, dibandingkan spektrum pengujian dengan spektrum literatur itu bentuknya mirip. Lalu di sini ada tabel bilangan gelombang dan gugus fungsi. Lalu lanjut ke nilai MR-nya. MR di pengujian itu 323, sedangkan di literatur itu 323,13. Walaupun cuman beda 0,13, tapi itu termasuk sama. Kesimpulannya itu berdasarkan perbandingan dari hasil pengujian dan literatur senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung chloramphenicol. Baik, lanjut ke bagian 2 nomor 4. Di sini tuh seorang peneliti sedang melakukan analisis struktur senyawa hasil isolasi dari bahan alam. Di sini kita tidak tahu senyawa ini tuh apa. Jadi ini adalah termasuk blank identification. Yang ditanyakan, lakukan pengamatan data hasil pengujian, lakukan pengkajian literatur, lalu berikan kesimpulan saudara. Untuk struktur kimianya, karena ini blank identification, jadi tidak diketahui. Untuk pemeriksaan organoleptiknya juga, jarak leburnya juga untuk literatur. Lalu pada uji kelarutan, di sini larut dalam air dan ether. Prediksi gugusnya tuh alkohol, amina, amida, ester. Lalu lanjut ke reaksi kimia analisis gugus fungsi. Di sini tuh pada pengujian positif reaksi FeCl3, uji pelepasan NH3, uji asam hidroksamat, uji adisi, Brown dan Bayer. Prediksi gugus fungsinya itu fenol, amida, gugus karbonil, terkonjugasi, katan lengkap, dan cincin aromatik. Lalu untuk spektrum UV-nya dibandingkan dengan literatur itu bentuknya mirip. Lalu untuk lambda max-nya juga sama di 243 nanometer. Sedangkan untuk epsilon-nya setelah dihitung ada perbedaan karena di nilai C-nya berbeda. Lalu lanjut ke spektrum inframerah. Karena di pengujian spektrum inframerah telah diketahui spektrumnya, di sini kita bisa membuat tabel bilangan gelombang dan gugus fungsi. Bukan gugus fungsinya di sini ada amina, fenol, C, ikatan C, H3 stretching, lalu ada keton aromatik, CH3 bond, lalu ada fenol, amina, ada CH aromatik. Lalu untuk MR-nya pada pengujian itu 151 dan ya 151. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis diduga senyawa memiliki gugus fenol, gugus amida, cincin aromatik, serta ikatan rangkap aromatik. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.